Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiningsih Diah Pramusinta dari SMA Negeri 1 Jati Agung, Lampung Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran inovatif Aksi 1 dengan KD 3.2 Kerajaan-Kerajaan Maritim di Indonesia pada masa Islam dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam rawan ya, jam terakhir memang dengan sisa baterai yang tersisa gitu kan ya. Jadi biar kita semangat, kita tepuk tangan dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini nanti biar kita apa istilahnya? Biar melek gitulah ya. Ini Ibu akan membagikan satu penghapus, nanti akan direbutkan oleh 2 orang. Gitu ya. Jadi Ibu kasihkan satu-satu di setiap ya, nanti aturannya akan Ibu ini ya. Ya, rebutan nanti ditaruhnya di tengah ya. Kita ice breaking dulu biar melek, biar ada suasana nggak ngantuk gitu ya. Coba dibagikan. 2 Bu. 3 dong. Ini banyak fungsinya kan ya, menghapus kesalahan, menghapus dosa. Oh enggak ya. Oke. Menghapus masa lalu jangan. Satu-satu ditaruh di tengah. Ya nanti yang dapat bawa pulang, itu untuk kalian. Jangan kelebihan 1, ayo jujur. Oke, dengarkan aturannya. Dengarkan aturannya. Kayaknya berdiri aja dulu, berdiri. Kalau Ibu bilang tepuk, kalian tepuk. Kalau Ibu bilang tos, kalian tos sama temannya, tos. Tos, pokoknya tos. Kalau Ibu bilang ambil, cepet-cepetan ambilnya. Siap? Tos. Tepuk. Salah kamu. Ini berarti buat dia. Nanti kamu belum. Ya enggak, ini udah serius. Makanya disuruh. Oke, ini terakhir kali. Siap? Terakhir kali, siap? Tepuk. Tos. Ambil. Ya boleh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita udah siap untuk belajar. Ibu absen dulu ini. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ahmad Zaki kemana? Sakit ya. Andika. Kita doakan yang sakit semoga temennya segera sembuh ya, biar bisa bergabung lagi buat belajar bersama. Oke? Hari ini kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu bab tentang kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Kalau kemarin kita belajar tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Masih ada yang ingat nggak? Istilah maritim itu merujuk pada apa? Ke lautan. Kalau kerajaan maritim berarti dia identiknya dengan apa? Laut, kapal, identik lagi dengan apa? Pelabuhan yang ramai, kemudian ada perdagangan dari internasional. Biasanya Nusantara itu hubungan dagangnya dengan siapa aja, Nak? India. Apalagi? Cina. Artinya nanti kerajaan-kerajaan Islam juga seperti itu. Masih ada hubungannya, kaitannya dengan kelautan, dengan pelabuhan, dengan perdagangan, dengan hubungan dagang dengan bangsa lain, begitu kan? Nah, kita kerajaan-kerajaan maritim Islam ini nanti KD 3.2 kita menganalisis
kerajaan-kerajaan maritim Islam pada masa kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dengan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Hampir sama nggak sama kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang kemarin? Hampir kan? Kita belajar tentang politiknya, struktur birokrasinya. Nanti kita juga akan belajar tentang sosial. Bagaimana sosial pada zaman kerajaan Hindu Buddha? Masyarakat sosialnya terbagi dalam apa? Kasta, betul. Ada berapa kasta? Kalau Hindu Buddha kemarin? 4. Apa saja? Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Itu 4 kasta utamanya ya. Terus ada lagi satu kasta namanya Paria, betul. Istilahnya apa? Kasta buangan begitu ya, yang tidak masuk ke dalam 4 kasta itu. Nah, nanti kita juga akan menganalisis tentang itu. Kemudian yang kedua, untuk keterampilannya, itu kalian bisa menyajikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam, sama juga seperti kemarin, begitu ya. Kalian nanti akan membuat makalah, presentasi, dan sebagainya. Sudah pernah kalian lakukan juga, ya kan? Kemudian strategi pembelajarannya, kita pakai model Problem Based Learning atau PBL. Kita juga sudah pernah melakukannya. Nanti metodenya Ibu kasih ceramah, kita diskusi, presentasi, kemudian latihan-latihan. Nanti latihan-latihannya sama kayak kemarin, kita pakai game interaktif. Kemudian pendekatannya saintifik 5M, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Penilaiannya nanti ada penilaian sikap, nanti penilaian sikap ini ada teman sebaya nih, misalnya kalau ya sama seperti kemarin, dalam kelompok itu pasti ada yang aktif, ada yang enggak. Nah, nanti kalian bisa itu ada penilaian teman sebaya. Nanti siapa temanmu yang mau kamu nilai, bisa. Pengetahuan nanti tertulis dan lisan. Keterampilan, rubrik penilaian, diskusi, dan kerja. Sumber alat pembelajaran kita pakai smartphone. Semuanya punya smartphone ya? Hampir 100% di kelas ini punya smartphone. Kemudian medianya nanti kita bisa nonton video, kemudian Google Slide. Ini tadi Ibu sudah men-share link Google Slide, ya kan? Sudah bisa dibuka ya anak-anak? Sudah, bagus. Kemudian sumbernya nanti ada buku, paket, dan e-book. Nanti e-booknya juga sudah ada di Google Slide-nya. Jadi, apa hal inovasi dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama kita membuat grup WA, sudah ya, supaya nanti informasi apapun bisa kita share di situ. Kemudian Google Slide. Google Slide ini juga yang terbaru, karena kita belum pernah memakai Google Slide ya. Jadi maka ini untuk memudahkan kita dalam fokus pada langkah-langkah pembelajarannya. Google Form, kita sudah pernah melakukannya, kita sudah pernah tes memakai Google Form, dan kalian kemarin sesuai dengan penilaian kalian, Google Form lebih cocok buat kalian, begitu kan? Nanti juga dengan game interaktif. Tujuannya apa, Nak? Supaya kalian bisa belajar sejarah dimanapun, kapanpun. Kalau misalnya kita hanya pakai kertas saja, kadang nyelip di mana, ya kan? Tapi kalau pakai HP, HP-mu nyelip, hilang pasti dicari kan? Gimana caranya ketemu kan? Makanya itu kemudian Ibu membuat Google Slide, supaya kalian bisa belajar sejarah dimanapun, kapanpun, tidak terbatas dalam ruang kelas ini, tidak terbatas hanya sama Ibu saja. Tapi kalian bisa belajar nanti sama teman di luar, misalnya lagi di rumah, berkumpul sama teman-teman, oh ingat pelajaran sejarah, bisa kalian buka HP kalian, seperti itu. Nah, mengenai Google Slide ini, Ibu akan menjelaskan beberapa hal tentang Google Slide, karena kita belum pernah ya sama sekali. Nah, ini adalah bentuk Google Slide, ada LKPD, coba kalian lihat LKPD-nya, bisa dibuka tidak? LKPD ini nanti akan membimbing langkah-langkah kita dalam pertemuan 1, pertemuan 2, nanti ada di situ semuanya. Itu adalah LKPD. Kemudian ada museum. Ini adalah nanti kita ke Museum Nasional. Nah, ada koleksi Museum Nasional itu banyak sekali di situ. Ada yang benda-benda peninggalan pada zaman Hindu Buddha, ada peninggalan pada masa Islam. Nanti kamu bisa mengidentifikasi mana yang peninggalan agama Hindu Buddha, mana yang peninggalan Islam. Nanti kita jalan-jalan ke Museum Nasional. Jadi kita virtual, via virtual. Kemudian ini ada e-book. Jadi ini adalah materi
materi yang PDF bentuknya, bukan hanya buku paket saja, tapi juga dari e-book. Kalian bisa lihat di situ nanti. Banyak sekali informasinya mengenai pembelajaran kita. Kemudian juga ini adalah Ibu kasih beberapa garis besarnya melalui Google Slide juga, bukan Google Slide, ini melalui PowerPoint. Nah, seperti ini bentuknya, itu semuanya bisa kalian buka. Ini nanti ada video, nanti kita bisa nonton video bersama-sama begitu ya. Ini asesmen awal, ini bentuknya Google Form, nanti kalian bisa mengisi. Nah, ini asesmen formatif ini 1, 2, 3 ini isinya game semua. Latihan dalam bentuk game, kamu bisa mengakses ini walaupun tidak di sekolah. Tidak harus ibu jadi host, yang waktu itu kan kita di sekolah, kemudian ibu yang jadi host. Kalau ibu tidak mengizinkan kamu masuk, kamu nggak bisa main game. Nah, ini adalah game yang bisa kamu akses tanpa ibu menjadi host. Jadi kalian bisa main game itu dimanapun kalian berada. Asal ya ada kuotanya, jelas ya. Itu aja. Ya, kalau HP kan kalian punya semua. Ini adalah asesmen formatif disesuaikan dengan, jadi ini ada 10 pertanyaan. Artinya kalau 3 berarti ada 30 pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Nanti kalian bisa tuh. Terus kalian bisa nyantupin namanya, nanti kamu bisa masuk ke papan ranking gitu ya. Ranking satunya siapa, itu bisa. Ya tidak harus di kelas, tapi kalian di luar kelas juga bisa. Kalian bisa main game di situ. Kemudian asesmen sumatif ini adalah kita ulangan harian. Pakai Google Form yang biasanya 30 soal itu. Oke, kita masuk ke pertemuan 1. Silakan kalian akan menjawab. Jadi silakan berdiskusi kelompok. Nanti salah satu dari kalian menulis di situ jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan wilayah Indonesia bagian mana yang pertama kali mendapat pengaruh Islam. Faktor-faktor apa saja yang membuat wilayah tersebut menjadi pintu gerbang pertama masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Kemudian dari teori-teori masuknya pengaruh Islam di Indonesia, teori manakah yang memperkuat wilayah tersebut menjadi pintu gerbang? Kalian bisa melihat dari Google Slide tadi ada e-book. Nah, kalian bisa mengekspor di situ semua. Oke, sudah semua ya? Coba kelompoknya siapa ini? Bunga Citra Lestari. Sebentar. Iya. Sudah Bunga Citra Lestari? Oke, dibacakan ya. Ini sudah juga. Oke, sudah semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 7 ingin membacakan wilayah Indonesia bagian mana yang pertama kali mendapat pengaruh Islam. Aceh, tepatnya di Pasai, Aceh Utara dan Setengah Aceh Timur. Faktor-faktor apa saja yang membuat wilayah tersebut menjadi pintu gerbang pertama masuknya pengaruh Islam di Indonesia? Letak ibu kota Aceh strategis di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan Mandaka, Cina atau Jawa. Dari teori-teori masuknya pengaruh Islam di Indonesia, teori manakah yang memperkuat wilayah tersebut menjadi pintu gerbang pertama masuknya Islam di Indonesia? Teori Mekah, yaitu pedagang dari Arab, adanya kesamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Bagus. Bunga Citra Lestari, kelompok berapa kamu, Nak? Kelompok 7 akan membacakan hasil pengumpulan informasinya. Yang lain mendengarkan ya. Mazhab Syafi'i, oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Coba sekarang ini kelompok berapa ini tadi? Kelompoknya Erma, ayo Erma. Iya, ayo Nak, dibaca Erma. Oh ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Saya perwakilan dari kelompok 6. Wilayah Indonesia bagian mana yang pertama kali mendapat pengaruh Islam? Aceh, tempatnya di Pasai, Aceh Utara, Pemprov Aceh Timur. Merupakan daerah pertama yang menerima kedatangan Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, akulturasi budaya. Dari teori masuknya pengaruh Islam di Indonesia, teori manakah yang memperkuat wilayah tersebut menjadi pintu gerbang utama masuknya Islam di Indonesia? Teori Mekah, yaitu teori yang paling kuat proses masuknya agama Islam ke Nusantara adalah langsung dari Mekah atau Arab. Adanya perkampungan orang-orang Muslim di Barus, Sumatera Barat. Oh, ini adalah pemukiman. Kalau tadi mazhab, ini pemukiman Arab. Coba ada yang lain lagi? Kelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor apa saja yang membuat wilayah tersebut menjadi pintu gerbang utama masuknya pengaruh Islam di Indonesia? Melalui jalur perdagangan, melalui jalur akulturasi budaya, melalui jalur pernikahan, melalui jalur pendidikan. Dari masuknya pengaruh Islam di Indonesia, dari manakah yang memperkuat wilayah Indonesia menjadi pintu gerbang utama masuknya Islam di Indonesia? Dari Mekah, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia. Dari wilayah Arab, dari Mekah dicetuskan budaya Mekah yang dilakukan Mekah dari diperkuat oleh Antoni Damar, silakan dibacakan hasilnya. Aceh, tempatnya di Pasai. Baik. Perkenalan dulu, masa langsung to the point banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh, tempatnya di Pasai. Aceh Utara dan Aceh Timur melalui jalur perdagangan, sejak abad ke-7 hingga abad ke-11, melalui pernikahan, melalui pendidikan, melalui akulturasi budaya. Saya berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori Mekah diputuskan bahwa Arab dan kuat Antoni Udah? Itu saja. Berarti dari semuanya hampir sama ya, bahwa wilayah pertama masuknya Islam di Indonesia itu ada di mana? Aceh, Perla, Sumatera Utara. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi pintu pertama atau gerbang masuknya Islam di Indonesia? Karena apa tadi ada yang menyebutkan posisinya strategis karena dilalui perdagangan ya. Ada apa? Persilangan gitu ya. Ada dari Tiongkok, dari Timur Tengah, kemudian dari India. Itu semuanya di situ. Ada persilangan gitu, jalur perdagangan. Kemudian tadi ada yang menyebutkan perkampungan Arab. Yang pertama itu ada di mana tadi itu? Barus. Itu juga pesisir Sumatera bagian barat. Karena kalau kalian lihat petanya, Nak. Nah, kalian lihat peta sebelumnya. Nah, kan memang wilayahnya di sini ya, Nak.
Ini, nah kalau di sini kan ada India, Timur Tengah kan ada di sebelah sini. Jadi memang sangat, ini adalah titik-titik perdagangan Aceh, Sumatera Barat itu di sini baru ada perkampungan tadi, perkampungan Arab ya. Jadi memang langsung dari Timur Tengah, Arab, kemudian dari India juga dari sini. Memang dari sini datangnya. Oke, Ibu ulang. Dari teori Mekah itu, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh siapa? Pedagang dari Arab. Teori ini siapa yang mencetuskan? Buya Hamka, kan begitu. Makanya itu pentingnya kalian membaca literasi dengan kuat itu seperti itu, nak. Jadi nggak akan terbalik-balik, kuat. Jadi dibawa oleh pedagang ya, pedagang Arab yang kemudian ada perkampungan tadi di situ. Jadi pedagang itu singgah di Indonesia, kemudian membuat perkampungan, kemudian menikah dengan orang pribumi, seperti itu. Kemudian mendirikan sebuah pemerintahan dengan bergelar Al-Malik. Itu kan yang memperkuat ya, bahwa Islam itu masuk dari Mekah, langsung dari Arab. Melalui apa? Perdagangan. Diperkuat oleh apa? Gelar mazhab. Tadi itu kan disebutin ya. Gelar mazhab. Kemudian apalagi tadi itu? Perkampungannya. Seperti itu. Oke, waktunya sudah selesai ya nak ya. Jadi ada yang mau ditanyain nggak? Sudah jelas belum? Sudah ya, berarti kita sepakat ya, Islam itu pertama kali masuk di wilayah bagian Indonesia Barat, Aceh terutama ya. Oke, kita bersiap-siap. Fauzan, silakan dipimpin nak. Semuanya bersiap, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok. Semoga sehat-sehat semuanya. Pulang, tolong hati-hati ya. Bawa motornya jangan kebut-kebut. Silakan. Demikianlah video pembelajaran inovatif aksi 1 dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.